Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu guru semua. Berjumpa kembali dengan saya Pak Sarjan dalam pembahasan serba-serbi kenaikan pangkat guru dalam jabatan. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang cara membuat laporan pengembangan diri dengan benar. Terdapat kesalahan yang tidak disadari oleh Bapak Ibu guru dalam membuat laporan pengembangan diri yang berakibat ditolak oleh tim penilai. Agar laporan pengembangan diri Bapak Ibu guru lolos, mari silakan simak tayangan demi tayangan hingga akhir, sehingga nanti tidak akan menyebabkan gagal paham. Baik, tidak perlu berlama-lama. Sebelum memasuki tayangan pertama, mohon tolong Bapak Ibu, bagi yang belum menyentuh subscribe, silahkan sentuh subscribe-nya. Jempol ke atas disentuh, dan boleh di-share, dibagikan kepada Bapak Ibu guru yang lain yang memerlukan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar pada video ini. Baik, kita masuki tayangan yang pertama. Tentang PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dasarnya adalah Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, pada kesempatan kali ini khusus akan saya bahas tentang kegiatan pengembangan diri. Bagaimana cara menyusun, sistematikanya seperti apa, kelengkapannya seperti apa, akan saya sampaikan pada bagian-bagian akhir tayangan ini. Selanjutnya tentang pengertian PKB. Saya kira Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi, di mana PKB merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya, di mana PKB dilaksanakan dalam upaya mewujudkan guru yang profesional, bermartabat, dan sejahtera, sehingga guru dapat berpartisipasi aktif untuk membentuk insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian, yang kesemuanya itu harus dilaksanakan secara terus-menerus, karena kita sudah menyandang gelar sebagai guru profesional. Selanjutnya, PKB itu memiliki tujuan khusus, di antaranya ada 4. Yang pertama, memfasilitasi guru mencapai standar kompetensi. Mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. Memfasilitasi guru untuk memutakhirkan kompetensi. Kemudian yang ketiga, memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Dan yang terakhir, mengangkat citra harkat martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru. Itulah 4 tujuan khusus pemberlakuan PKB berdasar Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009. Selanjutnya, tentang angka kredit. Angka kredit akan diberikan kepada seorang guru karena telah memiliki syarat dan ketentuan yang sesuai. Angka kredit itu meliputi atas ketercapaian di bidang 1.
pendidikan. Karena guru merupakan suatu profesi, maka agar standar keprofesian dipenuhi, pendidikan pun harus sesuai. Linear dan tidak linear, nanti akan diberikan angka kredit tersendiri. Kemudian selain pendidikan, itu juga terdapat hasil pembelajaran. Setelah kita bekerja mengajar 1 tahun, maka akan diberikan satu penilaian angka kredit yang sesuai berdasarkan penilaian kinerja guru sesuai dengan jenjang jabatan golongannya. Kemudian yang ketiga adalah unsur PKB itu sendiri. Ini pengembangan keprofesian berkelanjutan yang isinya ada 1. Pengembangan diri, 2. Publikasi ilmiah, 3. Karya inovasi. Nah, ini semua harus dicapai guru untuk memutakhirkan kompetensinya sehingga layak untuk bisa diberikan satu penghargaan naik 1 tingkat lebih tinggi. Dan yang keempat yang akan mendapatkan angka kredit lainnya adalah unsur penunjang. Besarnya adalah 10% dari angka kredit kumulatif yang diusulkan. Nah, inilah 4 bidang yang akan diberikan angka kredit untuk mengukur ketercapaian guru layak dan tidak layak untuk dapat naik setingkat lebih tinggi. Komponen PKB berdasarkan pasal 11 ayat C Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009, komponen PKB seperti tadi di tayangan awal sudah dijelaskan, itu terdapat 3 unsur. Ya, PKB unsurnya diantaranya 1. Pengembangan diri. Pengembangan diri nanti akan dibahas secara detail di bagian berikutnya. 2. Publikasi ilmiah. Ini harus dicapai oleh seorang guru untuk selalu memperbaharui kompetensinya di bidang ilmiah. Dan yang ketiga, karya inovasi. Maka seorang guru harus mampu menciptakan satu inovasi untuk profesinya, yang kesemuanya itu akan dihargai dengan angka kredit. Selanjutnya, macam dan jenis kegiatan PKB. Di antaranya ada 1, 2, 3. 1. Pengembangan diri, 2. Publikasi ilmiah, 3. Karya inovasi. Dalam nomor 1, pengembangan diri, itu terdapat jenis kegiatan diantaranya diklat fungsional. Ya, diklat fungsional. Kemudian yang kedua, kegiatan kolektif guru. Diklat fungsional nanti akan diukur angka kreditnya berdasarkan durasi waktu tempuhnya. Kegiatan kolektif guru, KKG, MGMP, MKKS juga akan diberikan angka kredit berdasarkan sistem paket. Nomor 2, publikasi ilmiah. Macamnya terdapat presentasi pada forum ilmiah, seminar, lokakarya, kolokium, bedah ilmiah, dan sebagainya. B. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian ataupun gagasan ilmu di bidang pendidikan formal. Dan C adalah karya publikasi ilmiah yang lain berupa pembuatan buku pelajaran ber-ISBN, tidak ber-ISBN, tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, ataupun buku pengayaan
atau buku pedoman guru, atau karya terjemahan, atau karya artikel populer, dan sebagainya. Yang ketiga, karya inovasi. Itu ada 4 kelompok. Yang pertama, menemukan karya teknologi tepat guna. Karya ini belum pernah ada dan memiliki nilai guna yang cukup bagus untuk kepentingan kebutuhan masyarakat. B. Menemukan atau menciptakan karya seni. C. Membuat, memodifikasi alat pelajaran, peraga, praktikum, media pembelajaran, video pembelajaran, dan alat peraga pembelajaran lainnya. Dan yang terakhir D, pada karya inovasi ini bagi Bapak Ibu guru yang mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, dan penyusunan soal serta sejenisnya minimal tingkat provinsi. Itulah macam dan jenis kegiatan PKB yang memiliki nilai angka kredit. Selanjutnya, fokus kepada pengembangan diri. Pengembangan diri itu terdapat beberapa macam kegiatan, seperti sudah disampaikan di depan. Yang pertama adalah mengikuti diklat fungsional. Diklat fungsional berdasarkan durasi waktu, jam, minimal 30 jam. Satu hari, waktu efektif jam kerja dihitung 8 jam. Maka untuk mendapatkan nilai 1,00, seorang guru boleh mengikuti diklat paling sedikit dalam kurun waktu 4 hari. Dan seterusnya nanti akan ada pada tayangan berikutnya terkait kuantitas waktu tempuh untuk mengikuti diklat fungsional. Untuk mengikuti diklat fungsional harus diperhatikan relevan dan tidak relevan dengan tugas pokok fungsi guru. Kegiatan pengembangan diri yang kedua adalah mengikuti kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan atau keprofesionalan guru. Kegiatan itu diantaranya jenjang TK PAUD SD adalah KKG, jenjang SMP MTS SMK SMA MAN adalah MGMP. Untuk kepala sekolah adalah MKKS. Nah, itulah Bapak Ibu 2 kelompok kegiatan pengembangan diri yang akan mendapatkan angka kredit. Kegiatan-kegiatan ini wajib diikuti oleh semua golongan, semua jenjang golongan pangkat, dan semuanya harus menyusun laporan kegiatan pengembangan dirinya. Jika setelah mengikuti kegiatan selama kurun waktu 1 tahun hanya karena salah dalam penyusunan laporan pengembangan dirinya, maka akan tertunda kenaikan pangkatnya. Cukup disayangkan. Maka perhatikan sampai akhir tayangan sehingga nanti Bapak Ibu bisa membuat laporan pengembangan diri dengan benar. Diklat fungsional. Mari kita lihat. Diklat fungsional bagi guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Sekali lagi, kurun waktu tertentu. Macam kegiatan dapat berupa kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lain.
tabel kuantitas waktu diklat atau workshop yang memperoleh angka kredit. Perhatikan di bawah. Nah, minimal 30 jam. Dimulai dari paling bawah, nomor 6, 30 jam sampai dengan 80 jam akan mendapatkan angka kredit 1,00. 81 sampai 180 jam akan memperoleh 2,00 dan seterusnya sampai ke 960 jam. Nah, bukti fisiknya untuk diajukan dalam KP adalah fotokopi sertifikat ataupun surat keterangan dari pejabat yang berwenang. 2. Fotokopi surat penugasan atau surat persetujuan mengikuti kegiatan. Dan yang ketiga adalah laporan kegiatan atau laporan pengembangan diri. Nah, jika ketiga bukti fisik itu sudah lengkap, memenuhi syarat, maka tidak ada alasan bagi tim penilai untuk menolak laporan pengembangan diri Bapak Ibu. Selanjutnya, kegiatan kolektif guru KKG adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Nah, macam kegiatan kolektif yang diikuti guru. Nomor 1 bisa mengikuti MGMP. Nomor 1 MGMP. Angka kreditnya 0,15 setiap paket. 2. Bisa mengikuti seminar, kolokium, diskusi panel, ataupun pertemuan ilmiah lain. Jika Bapak Ibu sebagai narasumber atau pembahas pemakalah, nilainya 0,2. Jika Bapak Ibu sebagai peserta, nilainya 0,1. Dan yang ketiga, kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru, 0,1. Bukti fisiknya apa? Sama seperti yang di depan tadi. Fotokopi sertifikat, surat keterangan. 2. Fotokopi surat penugasan atau surat persetujuan mengikuti kegiatan. Yang ketiga, makalah atau laporan. Makalah atau laporan kegiatan. Selanjutnya, jenjang jabatan fungsional guru dan kebutuhan angka kreditnya. Di sini saya tegaskan karena Bapak Ibu guru untuk kenaikan pangkat tidak ada yang memerintahkan, tidak ada yang akan menyuruh. Bapak Ibu guru harus menghitung sendiri. Nah, cara menghitung dan memperkirakan di sini sudah saya bantu dengan tabel untuk memperkirakan angka kreditnya sudah memenuhi syarat atau belum. Yang pertama ini adalah jabatan fungsional. Berdasarkan Permen-Pan RB 16/2009, jenjang jabatan guru, jenjang jabatan fungsional guru itu sekarang menjadi 4 kelompok. Guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, silahkan perhatikan berada di golongan manakah Bapak Ibu guru sekarang. Nah, silahkan lihat ini. Bagi Bapak Ibu guru yang berada di golongan pangkat 3A dan 3B, maka jenjang jabatan Bapak Ibu guru disebut dengan guru pertama. Jika Bapak Ibu guru berada di golongan 3C dan 3D, jenjang jabatan fungsional Bapak Ibu guru adalah guru muda. Apabila Bapak Ibu guru berada di golongan 4A, 4B, dan 4C, jenjang jabatan fungsionalnya adalah guru madya. Dan apabila Bapak Ibu berada di golongan 4D dan 4E, maka jenjang jabatan fungsionalnya adalah guru utama. Berapa angka kredit setiap jenjang jabatan guru? Ini. Ya. Untuk mencapai golongan 3A diperlukan angka kredit kumulatif sebanyak 100. 3B 150, 3C 200, 3D 300, dan seterusnya. Jika Bapak Ibu sudah berada pada PAK sejumlah angka tersebut, artinya Bapak Ibu sudah layak untuk bisa usul kenaikan pangkat. Jika Bapak Ibu belum menyentuh angka itu atau lebih, maka Bapak Ibu belum bisa naik. Nah, silahkan lihat, perhatikan dengan PAK tahun terakhir. Jumlah angka kredit kumulatif tahun terakhirnya berapa? Baru dikomparasikan dengan capaian tabel ini. Kemudian kita akan hitung untuk kenaikan tingkat demi tingkat. Angka kredit kumulatif untuk naik dari golongan 3A ke 3B, ya ini ya, 3A ke 3B ini adalah 50. 3B ke 3C dari 150 ke 200, berarti angka kredit kumulatifnya 50. 3C ke 3D itu harus mengumpulkan 100. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Sementara angka kredit keprofesian berkelanjutan ini, sekali lagi tadi saya sampaikan, yang di depan ini adalah 3PD, 3PD, 4PD ini adalah pengembangan diri. Wajib untuk semua golongan harus ada. 3D diperlukan pengembangan diri sebanyak 3. Ya, 3A ke 3B itu pengembangan dirinya 3. 3B ke 3C ini diperlukan 3 angka kredit pada pengembangan diri. Nah, mulai golongan 3B ke 3C inilah Bapak Ibu wajib bisa mengumpulkan angka kredit PKB. Di sini 3B ke 3C PKB-nya sejumlah 4,00. Mulai dari 3B inilah Bapak Ibu sudah wajib membuat, menyusun, menciptakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sementara penunjangnya, nah 10% dari kumulatifnya. Kalau 3A ke 3B 50 AKK-nya, maka 10%-nya adalah 5. Begitu seterusnya. Inilah Bapak Ibu jenjang jabatan fungsional guru dan kebutuhan angka kreditnya. Nah, sampailah kita pada
agar laporan pengembangan diri Bapak Ibu tidak ditolak. Mari kita lihat seperti apa wujud dari laporan pengembangan diri yang dimaksud. Saya beri judul menyiapkan laporan pengembangan diri. Sistematikanya, nah seperti ini. Jika laporan Bapak Ibu sudah memenuhi kriteria seperti ini, maka tidak ada alasan bagi tim penilai untuk menolak. Ada cover depan, lembar sampul, ada lembar identitas guru, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, kemudian di sini ada pendahuluan, latar belakang, dan tujuan umum mengikuti kegiatan PD itu. Baru masuk ke bagian isi pengembangan diri. Yang pertama adalah waktu pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan. 2 jenis kegiatannya, 3 tujuan mengikuti pengembangan diri itu, 4 uraian materi pengembangan diri itu yang berupa struktur dan waktu saja, 5 tindak lanjut mengikuti pengembangan diri itu, dan yang keenam adalah dampak setelah mengikuti pengembangan diri itu. Terakhir adalah penutup. Di bagian penutup berisi matrik kegiatan dan uraian materi. Selama ini Bapak Ibu yang diusulkan dalam laporan pengembangan diri tidak lengkap, terutama pada poin tindak lanjut, dampak pengembangan diri, dan bagian penutup materi kegiatan dan uraian materi tidak ada. Dan inilah yang tidak disadari oleh Bapak Ibu yang menyebabkan laporan PD-nya ditolak. Sekali lagi, pada umumnya Bapak Ibu guru yang mengusulkan laporan PD itu tidak terdapat mulai dari uraian materi PD, tindak lanjut, dampak, materi kegiatan, dan uraian materi. Nah, oleh karena itu setelah mengetahui ini, silahkan Bapak Ibu untuk menyusun dengan benar. Ini jika struktur ini, jika Bapak Ibu perhatikan di samping, adalah bentuk laporan yang berdiri sendiri-sendiri atau laporan hanya satu. Kalau laporannya hanya satu seperti ini, atau kalau laporannya dibuat terpisah sendiri-sendiri seperti ini. Loh, apa boleh Pak laporan pengembangan diri dijadikan satu dari 3 sertifikat, 4 sertifikat, dan seterusnya? Boleh. Boleh dibuat jadi satu. Nah, contohnya adalah penyusunan yang benar adalah sebagai berikut. Nah, ini bagian awal sama sampai ke latar belakang tujuan umum, baru masuk sini pengembangan diri 1. Ada berapa laporan kira-kira? Ini laporan pengembangan diri 1 sampai 6 isinya sama. Kemudian masuk ke laporan pengembangan diri 2. Nah, ini ada laporan pengembangan diri 2. Maka ini langsung masuk ke bagian isi. Seperti ini sampai ke dampak. Baru terakhir ditutup. Itu kalau 2 laporan pengembangan diri dijadikan satu. Ya, sekali lagi, kalau 2 laporan dijadikan satu, maka sistematikanya adalah seperti ini. Bagian akhir penutup baru ditutup dengan materi kegiatan dan uraian materi. Materi kegiatannya jadikan satu. Materi kegiatannya, uraian materinya dijadikan satu dan dipisahkan
menjelaskan atas tanda-tanda tertentu yang memisahkan dua materi yang berbeda. Nah, persiapan berikutnya. Pada bagian pendahuluan, Bapak Ibu, maka berisi tentang latar belakang dan tujuan. Latar belakang Bapak Ibu guru melakukan pengembangan diri itu. Latar belakang Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan itu silahkan diuraikan. Sementara tujuannya adalah tujuan dari Bapak Ibu guru melakukan kegiatan itu. Silahkan yang direncana dan yang dirancang silahkan ditulis. Sementara pada bagian isi, 1. Uraian rinci dari waktu dan lama pelaksanaan, penyelenggara kegiatan, nama kegiatan, tujuan pengembangan diri yang diikuti. 2. Penjelasan isi materi yang disajikan dalam pengembangan diri serta uraian kesesuaian dengan peningkatan keprofesian guru yang bersangkutan. Yang ketiga, ada tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru peserta pengembangan diri berdasarkan hasil mengikuti atau melaksanakan pengembangan diri tersebut. Tindak lanjut setelah dan akan. Sekali lagi, terakhir, dampak terhadap peningkatan kompetensi guru dalam peningkatan mutu KBM dan siswanya. Jadi setelah mengikuti kegiatan itu, berdampak seperti apakah dalam kegiatan peningkatan mutu KBM di sekolah Bapak Ibu? Silahkan diurai. Nah, ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan bagian pendahuluan dan bagian isi. Selanjutnya, menyiapkan materi kegiatan. Ini yang Bapak Ibu sering lupa, tidak disertakan, tidak ada, dan seterusnya. Berisi seperti apa toh materi kegiatan itu? Silahkan lihat tabel, dan nanti juga harus dibuat tabel seperti ini. Ya, materi kegiatan berisi tentang nomor, nama kegiatan, materi pengembangan diri, peran guru sebagai apa, waktu tempuh berapa jam, nama fasilitator, tempat kegiatan, dan siapa institusi penyelenggara. Silahkan dilengkapi. Kalau satu laporan, satu matrik, berarti nanti isinya nomornya cuma 1. Kalau satu matrik berisi 2, 3 laporan, berarti nanti di sini nomornya 1, 2, 3. Begitu Bapak Ibu. Silahkan dilengkapi laporan Bapak Ibu dengan matrik kegiatan. Menyiapkan lampiran. Lampiran apa saja untuk memperkuat laporan pengembangan diri Bapak Ibu bisa diterima oleh tim penilai. Maka lampirannya adalah sebagai berikut. Format rekapitulasi kegiatan pengembangan diri, rekapitulasi materi kegiatan tadi. Kemudian ada fotokopi sertifikat, surat keterangan mengikuti kegiatan. Ada fotokopi surat penugasan. Kemudian yang keempat, materi yang disajikan dalam kegiatan pertemuan bila yang bersangkutan sebagai peserta maupun pembahas dalam kegiatan kolektif guru. Jadi kedua-duanya harus menyertakan. Kalau sebagai peserta juga harus menyertakan materi kepesertaannya,
Kalau sebagai pembahas harus menyertakan materi sebagai narasumbernya. Berikutnya setelah menyiapkan lampiran adalah menyiapkan cover laporan bagian awal ya. Seperti apa cover minimal yang harus ada di bagian depan? Ya, terdapat laporan pengembangan diri, kemudian di bawahnya di sini isi substansi pengembangan dirinya apa, kegiatannya apa, di mana di sini ya. Jadi judul dari kegiatan yang Bapak Ibu ikuti. Baru nama guru, NIP, asal unit kerja. Kemudian paling bawah ada unit kerja, alamat unit kerja, dan tahun pembuatan laporan. Inilah bentuk cover laporan pengembangan diri. Selanjutnya, menyiapkan identitas diri. Silahkan Bapak Ibu buat seperti ini. Ada nama sekolah, ada nama guru, NIP, jabatan atau golongan guru, alamat sekolah, dan seterusnya sampai bawah. Silahkan dilengkapi identitas Bapak Ibu guru sesuai dengan format yang ada, sehingga nanti akan memudahkan bagi tim penilai untuk menganalisis kepegawaian Bapak Ibu. Setelah menyiapkan identitas diri, berikutnya adalah menyiapkan lembar pengesahan. Wujudnya minimal adalah sebagai berikut. Laporan pengembangan diri, judulnya apa, ditulis di bawahnya. Dilaksanakan tanggal berapa dan di mana, ditulis pada bagian bawah laporan pengembangan diri. Oleh nama guru, NIP. Kemudian setelah ini baru masuk tanggal penyusunan laporan. Lalu dimintakan tanda tangan kepala sekolah dan juga koordinator PKB di sekolahnya, asesor PKB di sekolahnya. Silahkan dimintakan tanda tangan dengan terlebih dahulu menulis nama NIP, nama NIP. Begitu kurang lebih halaman lembar pengesahan. Selanjutnya Bapak Ibu sampailah pada akhir penyampaian materi ini. Harapan saya Bapak Ibu, semoga tidak ada kesalahan dalam penyusunan laporan pengembangan diri Bapak Ibu, dan akhirnya Bapak Ibu guru bisa lancar untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi. Nah, sebelum Pak Guru saya akhiri, Bapak Ibu guru semua, sekali lagi bantu yang belum sentuh subscribe-nya, silahkan sentuh subscribe-nya. Kemudian jempol ke atas disentuh, dan boleh dibagikan kepada teman-teman guru yang lain agar mereka pun bisa naik pangkat sebagaimana Bapak Ibu guru. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Semoga ada manfaatnya.
Sampai bertemu kembali pada tayangan berikutnya. Semoga nanti semakin memperkaya khasanah pemikiran Bapak Ibu. Terima kasih.